Tes, mantap. Ya. Saya ingin Bapak Ibu sekalian untuk ketawa sedikit. Ketawa. Ya, saya senang kalau kita ketawa. Kita ini semua saudara, tidak ada orang lain. Betul? Ya, terima kasih. Baik, yang saya hormati, saya banggakan Bapak Ketua Umum Yayasan Tunas Timur, Bapak Dr. Sulaiman. Yang kami hormati juga Kepala Desa setempat yang mewakili Bapak Panitera Desa. Yang saya juga hormati Koramil setempat yang mewakili Babinsa, Badan Pembina Desa. Yang saya juga hormati tokoh masyarakat, Bapak mantan Kepala Desa Kewang Hari, yang telah menyampaikan 1-2 kata tadi yang penuh semangat. Terima kasih Pak. Yang sama saya hormati juga rekan-rekan guru, kepala sekolah, baik SMP, SMA, Yayasan Tunas Timur. Singkatnya Bapak Ibu sekalian, keluarga besar Kewang Hari dan sekitarnya yang berbahagia. Saya mau sampaikan di sini Bapak Ibu, Indonesia telah memproklamirkan kemerdekaan 77 tahun yang silam. Apa yang disampaikan Bapak mantan Kepala Desa sebagai tokoh masyarakat bahwa sejak tahun 75 masih ada sekolah yang seperti ini. Tetapi sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, supaya diketahui, Pak Dr. Sulaiman itu sebagai salah satu tokoh yang paham betul tentang karakteristik lembaga pendidikan. Beliau melihat dari sisi regulasi atau aturan bahwa membangun, ya lihat dari dia tidak langsung membangun secara bagus seperti sekolah yang lain, tapi di sisi aturan mengizinkan sekolah-sekolah swasta itu sangat tergantung kepada kebutuhan masyarakat. Itu beliau menjawab kebutuhan. Jadi kalau bangun sekolah yang mewah juga, tentu gurunya sama, mata pelajaran sama, ijazahnya sama, semua itu sama. Saya pikir menguntungkan. Beliau kejar kuantitasnya. Kalau bicara kualitasnya itu pasti berjalannya waktu pasti akan kesampaian. Nah, pelayanan di sektor pendidikan itu seperti yang disampaikan kepala sekolah itu adalah dasar dari seluruh kehidupan perjalanan persiaran manusia, menentukan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, dan seterusnya. Itu dasarnya pendidikan. Presiden jadi presiden, dasarnya pendidikan. Bupati juga begitu, gubernur dan menteri, dan lain sebagainya. Kita semua itu harus berpendidikan. Pendidikan betapa pentingnya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau sudah ada SMA yang dekat, kenapa harus pergi yang jauh? Karena sama, mata pelajarannya sama, ijazahnya sama, semuanya sama, tidak ada yang berbeda. Justru kalau Bapak Mama sudah setengah mati kerja kebun, jual kuda kerbau, sekolahkan anak di Wetabula contohnya, SMA yang bilang wah elit, padahalnya sama saja, Bapak Ibu akan mengeluarkan uang yang begitu banyak. Belum lagi rawan kecelakaan ketika terjadi bolak-balik Kodim dan Wetabula. Banyak sekali, sangat riskan. Belum lagi dunia yang sangat bebas saat ini. Sangat mengganggu perasaan batin Bapak Ibu sekalian ketika sekolahkan anak yang jauh. Banyak terjadi hal-hal yang orang tua tidak inginkan. Contohnya di wilayah Wetabula, di bawah Mandailu itu sering terjadi pembuangan bayi. Ini yang harus menjadi catatan kaki kita semua, menjadi perhatian orang tua murid. Kenapa harus sekolah jauh-jauh? Ada sekolah yang dekat, kenapa tidak sekolah sini? Kenapa pergi jauh-jauh? Ini yang saya minta supaya ini jangan terjadi lagi. Baik, Bapak Ibu sekalian. Saya ini kalau bicara di mana-mana tidak pernah rem dan tidak takut.
Kenapa saya bicara? Karena punya dasar. Rakyat ini pemegang kedaulatan tertinggi, betul tidak? Rakyat itu adalah raja, Bapak Ibu. Bapak Ibu ini adalah raja. Kalau tadi disampaikan bahwa kenapa sekolah kami seperti ini, tidak ada perhatian pemerintah pusat dari Bapak mantan kepala desa, ini kan selalu dipelintir. SLD hadir di seluruh lapisan masyarakat dianggap musuh, bukan sebagai partnership bagi pemerintah daerah, dianggap lawan. Oh, ke depan SLDA kalau maju bupati kita terancam. Jauh-jauh hari orang Jawa bilang monggo-monggo, bahaya. Ini yang menjadi masalah krusial di dalam tubuh orang-orang yang punya kepentingan. Kalau SLD bangun SD, SMP, SMA, SMK di seluruh kampung-kampung desa-desa, ada puluhan 70 lebih sekolah. Di Kodi paling luar biasa 25 SMA, SMK. Terima kasih. Tepuk tangan itu. Woi, kebahagiaannya orang Kodi luar biasa. Kok bisa? Di WJO belum apa-apanya SMA, SMK-nya. Di Kodi 25. Itu luar biasa. Jadi Kodi kalau menganggap SLD adalah saudaranya, wajar loh. Kemarin di WJO Selatan mereka bilang SLD adalah harga mati saudaranya orang WJO Selatan. Semoga Kodi juga demikian. Perhatian pemerintah di sektor pendidikan memang kurang. Mereka selalu bicara anggaran, padahal itu mereka tipu-tipu. Saya mau bilang begitu juga bisa saja. Bapak Binsa. Jadi Bapak Binsa di belakang saya ini mereka juga dapat kepercayaan dari Kementerian Pendidikan yang berkaitan dengan pembangunan sekolah. Mereka bisa juga dokumentasi lalu buat laporan nanti ke Dandim, lalu ke Korem, ke Panglima Kodam di Kodam 9 Udayana. Mereka dipercaya untuk bantuan dalam bentuk apa saja pelayanan. Itu nanti tinggal buat proposal juga kerjasama kita dengan yayasan bisa itu. Nanti sekolah ini bisa saja mereka bangun 3 ruangan. Itu bisa. Karena tingkat kepercayaan pemerintah pusat terhadap kinerja TNI Polri sudah bagus, bahu-membahu dengan pemerintah daerah, provinsi, bahkan pusat dikasih kepercayaan untuk membangun di setiap wilayah. Saya harap itu Pak Babinsa bisa buat laporan ke Pak Korambil dan Dandim. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, Sumba Barat Daya sudah 3 kali kita pemilihan, betul? Ya. Supaya Sumba Barat Daya lebih bagus ke depan, saya mau mengajak Bapak Ibu 1-2 hal saya mau sampaikan bahwa Pak SLD ini belum ada apa-apanya, tetapi perhatian ke akar rumput, ke masyarakat, ke kampung-kampung sudah ada. Beliau sudah hidup dengan penuh cemerlang di Ambon, tetapi beliau dalam mimpi Yesus datang dalam rupa yang lain. Kalau kita sebagai orang beriman, baik Katolik maupun Protestan, kebetulan yang berdiri saat ini adalah orang Katolik. Pak SLD ini orang yang Kristen. Tetapi saya tidak memandang SLD agama apa, saya agama apa. Yang perlu kita perhatikan bahwa seorang tokoh, seorang figur yang punya perhatian serius di masyarakat. Yesus mengutus beliau, pergilah ke daerahmu. Karena Yesus sudah melihat yang terjadi aneh-aneh di kampung-kampung, dusun-dusun. Banyak ketimpangan, banyak permasalahan, banyak tantangan. Kalau tidak ada sumber daya manusia yang bagus di sana, maka ini akan menjadi masalah krusial, akan terjadi pemecahan masalah yang tidak tentu dan tidak pasti, akan terus ada terjadi pertumpahan darah dan lain sebagainya. Persoalan demi persoalan akan begitu banyak. Tuhan tahu itu. Tuhan Maha tahu apa yang bakalan terjadi ke depan. Sehingga dalam mimpinya itu SLD pergilah bagikan pakaian dan beras. Nanti sebentar beliau akan jelaskan kepada kita kronologis itu. Ini yang membuat saya terinspirasi untuk mendukung beliau kemanapun beliau masuk ke seluruh penjuru Kabupaten Sumba Barat Daya. Pada tahun 2003, proses pemekaran Kabupaten Sumba Barat Daya telah diikrarkan oleh DPR RI lewat Profesor Dr. Manasya Malo. Jadi supaya Bapak Ibu ketahui bahwa kue atau hadiah atas inisiasi
melalui berbagai kapasitas, kompetensi, kemampuan, integritas, dan moral yang dipertaruhkan oleh seorang Profesor Dr. Masemalo menghasilkan buah. Jadilah Sumba Barat Daya. Supaya ini diketahui. Jadi sejarah bagi negara kita bahwa Sumba Barat yang lalu dimekarkan menjadi 3, Sumba Barat, Sumba Tengah, dan Sumba Barat Daya itu hanya terjadi di Indonesia dan terjadi di Sumba. Itu diprakarsai oleh seorang Profesor Dr. Masemalo. Itu dasar kita. Sehingga saya kebetulan waktu itu masih berada kerja di Senayan, di DPRI selama 4 tahun, mengikuti betul proses pemekaran ini. Bahkan membantu teman-teman yang datang, konsultasi, rapat, koordinasi, dan lain sebagainya. Dari tingkat pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat saat itu bersama DPR. Sehingga lahirlah Sumba Barat Daya. Nah, saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, Sumba Barat Daya ini kalau dikemas, dia lebih bagus dari Bali. Kita sekolahkan anak-anak, setiap tahun Sumba Barat Daya mencetuskan lulusan 1000 lebih sarjana. Ini menjadi tantangan yang Bapak Ibu harus pikirkan dari saat sekarang. Supaya jangan sia-sia kita sekolahkan anak-anak kita, tentu harapan kita dan PR bagi kita bersama, siapa figur ke depan. Siapa orang yang mampu merubah daerah ini, yang mampu membangun wilayah ini dari berbagai sendi-sendi kehidupan. Yang jelas bahwa orang yang kita harus pikirkan ke depan, orang yang punya jam terbang atau pengalaman yang luar biasa. Yang punya kajian yang sangat dalam, yang memahami betul seluk-beluk wilayah, karakteristik wilayah, topografi wilayah, jumlah penduduknya, penghasilan penduduknya, dan lain sebagainya. Ini menjadi catatan bagi kita sekalian. Kita sekolahkan anak-anak kita dengan sebuah harapan supaya apa yang saya alami saat ini, supaya jangan juga mereka alami nanti. Kesulitan, tantangan yang saya alami, supaya anak saya jangan seperti itu. Tetapi percumalah semua kalau kita tempatkan pilihan kepada tempat yang salah. Makanya saya bilang tadi, kedaulatan harus dijaga. Hakmu, engkau adalah raja, tentukanlah pilihanmu, orang yang tepat, jangan salah. Karena kenapa saya lepas ini, tahun politik sudah mulai. Iya toh Bapak Ibu? Nah, kalau kemarin saya juga dukung Dr. Lilis, sudah selesai masanya. Ke depan siapa lagi? Kita harus cari orang baru supaya dia berubah di daerah ini. Saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa kita mau bangun sektor pendidikan, tentu banyak hal yang harus dipikirkan. Kita mau bangun sektor apa saja. Yang pertama, saya mau menyampaikan kepada kita sekalian, seorang Dr. Sulaiman Lendedapa punya kapasitas, kemampuan, kompetensi yang sangat luar biasa. Integritas kita tidak ragukan. Bicara moral apalagi, beliau orang backgroundnya sekolah yang namanya Alkitab. Karena suara Tuhan ada di situ dan beliau mampu mengamalkan sampai saat ini. Itu harapan saya. Kemudian Sumba Barat Daya yang luasnya kabupaten ini lebih luas dari Sumba Barat dan Sumba Tengah. Berarti tekanan, persoalan dan tantangan yang kita akan hadapi ke depan lebih banyak, lebih besar. Kemudian kita punya harapan anak-anak kita yang kita sekolahkan di SMA Roso ini supaya nanti melanjutkan perkuliahan. Pak SLD juga sudah siapkan kampus. Dan mungkin tahun depan kalau Tuhan tolong beliau akan bangun kampus. Baik di Kodi maupun Wijewa, di Lurah. Ini semua tergantung Bapak Ibu. Kalau sekolah di di Bali Jawa habis ratusan juta, di sini mungkin 20-an, di bawah itu masih bisa. Itulah kemudian saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, pemanfaatan wilayah kita ini belum begitu maksimal.
kehadiran pemerintah belum maksimal. Contoh, saat ini tingkat pengangguran sangat tinggi. Sangat tinggi. Untung ada Pak Dr. Sleman bangun sekolah sehingga ada ribuan sarjana tertampung di situ. Mereka sekolah susah payah, disiplin ilmu yang mereka miliki, lalu mereka bisa tuangkan untuk mendidik anak-anak kita. Yang kedua, bahwa dengan adanya P3K mereka bisa terakomodir di situ untuk masuk Dapodik, karena itu adalah persyaratan mereka semua bisa bekerja di situ. Dan beberapa waktu yang lalu sudah banyak dari guru-guru tutim yang lulus P3K. Itu kalau tidak ada SLD mereka tidak bisa apa-apa karena mereka tidak punya pengalaman. Makanya kita harus dukung setiap sekolah yang dibangun. Kemudian daerah ini juga butuh terobosan, butuh pemimpin yang piawai, orang bilang, butuh pemimpin yang luar biasa. Saya belum temukan pemimpin, makanya yang lalu saya bilang, ke depan saya akan cooling down bicara tentang politik. Karena saya dukung Dr. Niris, masih tetap saja. Dukung MDT, lebih parah lagi saya bilang. Satu ketika, saya ditelepon oleh Pak SLD, tolong datang, kami bicara. Saya berpikir, ternyata ada orang yang Tuhan utus untuk hadir di Sumba Barat Daya untuk merubah SPD ke depan. Saya sangat percaya itu. Karena apa? Kita bisa kembangkan sektor pariwisata, kita inventarisir seluruh pemukiman pesisir yang telah dimiliki oleh pihak-pihak ketiga, yaitu mereka-mereka yang memiliki uang, yang sudah beli wilayah ini. Tinggal panggil mereka, bangun hotel villa, kita buat peraturan daerah, kita tetapkan UMR-nya 2 juta sampai 2,5 juta. Kemudian mereka bisa dipekerjakan, ada begitu berapa ribu tenaga kerja yang dibutuhkan. Ini sangat tergantung pada inovasi pengembangan wilayah, sangat tergantung kepada pembinaan wilayah. Bagaimana membangun kerjasama dengan pemerintah pusat, pertanggungjawaban teknis anggaran itu pusat membutuhkan. Karena nilai objek pajak itu yang kita kejar dengan menekan angka pengangguran, kita pekerjakan anak-anak kita. Yang berikut, dari nilai objek pajak itu kita akan bagi dengan pemerintah pusat. Pemerintah pusat mengeluarkan dana untuk membantu pembangunan pemukiman pesisir, tata kelola daerah, maka pendapatan pemerintah pusat juga akan bertambah. Itu akibat aset yang kita kelola dengan baik. Maka tidak sulit kalau kita buat pertanggungjawaban teknis, selalu daerah yang dibangun, seluruh pemukiman pesisir dibangun, hotel villa, dan lain sebagainya. Maka proses multiplier effect, proses perputaran uang akan terjadi 1/24 jam. Ini yang belum tersentuh oleh pemerintah. Kemudian nilai objek pajak kita yang belum jelas sampai saat ini masih 10 M lebih, mana cukup. Karena itu memang dikembalikan untuk penggunaan kepentingan wilayah daerah otonom masing-masing. Nah, ini ke depan yang kita harus pikirkan. Karena dimulai dari pendidikan, kita SMK Tunas Timur, sekolah di Yayasan Tunas Timur ini sudah buka pariwisata, pertanian, perkebunan, perikanan, dan lain sebagainya. Itu semua tujuannya ke sana. Jadi anak-anak kita nanti tidak lagi berangkat ke Bali, Jawa, kerja di sana. Ini penciptaan lapangan kerja sudah harus dikonsepkan dari sekarang. Sebenarnya yang lalu, tapi karena kelemahan tata kelola pemerintahan daerah, kelemahan manajemen pemerintah daerah yang mangku jabatan di sana kurang mampu, akhirnya daerah kita seperti ini. Saya minta kita semua agar memperhatikan hal-hal seperti ini. Bapak Ibu sekalian adalah pemegang kedaulatan. Saya bilang Bapak Ibu adalah raja, jangan salah memilih. SLD punya dasar. Di Kodi sudah 25 sekolah. Mana mungkin 25 sekolah SMA, SMK ini lepas Pak SLD. Saya percaya pasti. Karena kerjasama menopang dari sisi ekonomi rumah tangga itu sudah terjadi. Siapapun orang pasti mengingat jasa orang. Dia punya dasar. Belum tentu yang lain tidak punya dasar. Kalau hanya bisa menari, ronggeng, dan lain sebagainya, itu bukan harapan. Karena dia harus duduk di sana untuk memikirkan masyarakat Sumba Barat Daya yang lebih baik ke depan. Itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan.
Saya minta perhatian kita semua agar hal ini kita sampaikan kepada seluruh masyarakat Desa Kawanghari dan desa sekitarnya, agar sekolah yang hari ini terima izin operasionalnya di Kawanghari, supaya menjadi pemikiran kita semua, kerja keras kita semua untuk menyampaikan sehingga anak-anak kita sekolahkan di sini. Setuju? Sekolahkanlah di sini. Kemudian dari sisi bangunannya akan menjadi perhatian dari Ketua Yayasan, sudah menjadi janji